Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kota Yasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona, bagaimana gejala virus corona, apakah virus corona bisa menular, bagaimana cara pengobatan virus corona, sampai bagaimana cara pencegahan virus corona. Apa itu virus? Virus adalah organisme parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Ciri-ciri virus: 1. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. 2. Ukurannya sangat kecil, bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. 4. Hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. Apa itu virus corona? Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Untuk mencegah virus corona makin meluas, di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau bisa disingkat PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Apakah COVID-19 menular? Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Bagaimana gejala virus corona? Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Bagaimana orang bisa tertular virus corona? Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet
yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. 3. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Pengobatan virus corona. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah 1. Meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. 2. Menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 3. Menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara, pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain 1. Pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. 2. Pemasangan ventilator atau alat bantu napas. 3. Pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegah penggumpalan darah. Pencegahan virus corona. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama, dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu 1. Memakai masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, termasuk kategori suspek yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan, maupun PDP atau pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu 1. Lakukan isolasi mandiri. 2. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. 3. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah buruk. 4.
Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 5. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. 6. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu, segera buang tisu ke tempat sampah.